Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh afwa ya'muru bil ma'ruf. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wallazi naqalu rabbuna Allah summa istaqamu. Artinya, hendaklah ambil maaf dari mereka dan berbuat baiklah sesama. Dan mereka berkata, hanya Allah lah Tuhan yang memberi rezeki, memelihara, menjaga alam semesta ini. Kemudian mereka beristiqomah. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat insya-Allah dicintai, diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak untuk diri khatib dan jemaah sekalian, bersama-sama kita tingkatkan rasa takwa takut kita hanya kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah, menerapkan nilai-nilai Ramadan, pasca Ramadan dalam hal istiqomah, bentuk ibadah ukhuwah. Dan tentunya kita meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beri judul khutbah kita hari ini tentang taburkan maaf, istiqomah dalam ibadah. 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah full, salat berjamaah, infak, sedekah, baca Quran, qiyamul lail, silaturrahim. Ramadan sudah berpisah dengan kita, tetapi nilai-nilai Ramadan tidak boleh berpisah. Nilai-nilai Ramadan yang sudah kita tanamkan, yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan, mesti dan harus kita lanjutkan, kita aplikasikan di luar bulan Ramadan. Penuh masjid di bulan Ramadan biasa. Banyak kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, thayyib. Tetapi itu mampukah kita merealisasikan di luar bulan Ramadan? Oleh karena itu, yang mesti dan harus kita lakukan adalah dalam hal istiqomah, maka kita jaga nilai-nilai kefitraan yang sudah Allah berikan kepada kita, la'allakum tattaqun, menjadi hamba yang bertakwa. Kita rayakan hari kemenangan, kita agungkan Allah, kembalilah kita kepada fitrah. Apa itu makna fitrah? Bersih, suci, seperti bayi baru lahir tanpa noda, tanpa dosa. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kefitrahan tersebut, maka kita sama-sama terus merealisasikan nilai Ramadan, yaitu diantaranya taburkanlah maaf. Khuz al-afwa, maka tebarkanlah maaf. Yang namanya manusia tidaklah pada silap dan salah, baik salah sikap, salah ungkap, salah kata, biasa. Al-khilafu sifatun nas, biasa. Maka jika ada hubungan manusia, hablum minan nas kita, yang masih belum selesai, maka masih ada waktu bagi kita bulan Syawal ini, maka taburkanlah maaf. Begitu baginda Rasul memberikan contoh. Ketika hari Rabu beliau sampaikan, hari Seninnya meninggal dunia beliau sampai kepada sahabat, wahai sahabatku, jika ada di antara kalian ketika kita berperang berperang di medan, ketika aku cambuk onta, waktu itu kena di sebelah onta pundak kalian,
Hazaz Zahri, ni pundak Muhammad, balaslah jika ada. Begitu permintaan maaf dari baginda Rasul. Maknanya apa? Jika ada salah silap kita, mari sama-sama taburkan, minta maaf dan saling memberi maaf. Sidang jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Makanya baginda Rasul ingatkan, ada orang nanti di hari kiamat, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, iya. Tahukah kalian nanti di hari akhirat siapa orang yang bangkrut? Orang yang muflis, bangkrut. Yang bangkrut Rasulullah orang yang punya harta, orang tak punya uang, orang tak punya dinar, dirham. La, tidak. Tetapi orang bangkrut itu adalah nanti di hari kiamat, ketika dia berdatangan tamu undangan. Banyak orang yang menuntut kepada dia. Ibadah solat banyak, puasa banyak, sedekah kathir. Tetapi banyak orang berdatangan, antri full menuntut. Wahai Allah, dulu ketika dunia ya Allah banyak pahala dia betul, solat, infak, sedekah, tetapi dia pernah menyakiti hatiku Rasulullah tanpa sebab, karena kedudukannya tinggi, jatuh wibawa saya di tengah-tengah masyarakat ya Allah, menuntut orang, dia pernah fitnah ya Allah, menyakiti hatiku ya Allah, maka pahalanya dipindahkan kepada orang yang pernah disakiti. Datang lagi orang, dia pernah mengambil hakku ya Allah, sawah orang sawah dia, ladang orang ladang dia, harta orang harta dia, tanah orang tanah dia. Datang lagi orang, akhirnya menumpuk, ibarat orang dagang, sudahlah dagang habis, utang masih banyak, bangkrut, defisit. Summa turihannar, orang itu Allah lemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, masih suasana Idul Fitri, Syawal, mari bersama-sama kita sambung silaturahim, silah hubungan rahim penuh cinta kasih sayang. La yadkhul jannah qati'ur rahim, tidak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Suasana lebaran, suasana Idul Fitri, Syawal, masih sempat, masih ada waktu kita saling taburkan dan saling tebarkan maaf. Begitu anjaran dari Al-Quranul Karim, kitab suci kita. Setelah taburkan maaf, sudah. Lalu apalagi istiqomah kita. Wallazina qalu rabbunallah summastaqamu. Setelah dia meyakini bahwa Allah yang menjaga, memelihara, memberi rizki, maka dia istiqomah. Sesungguhnya kita sudah istiqomah di dalam jalur beragama, sumber ajaran Islam, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Sudah istiqomah kita dengan agama kita. Namun ada makna istiqomah. Apa maknanya? Yaitu konsistensi dalam hal ibadah. Apa dia? Yang selama ini solat berjamaah, man solat isya jamaah, barang siapa solat isya berjamaah, ka'annama, sama dengan solat sunat separuh malam. Man solat subuh jamaah, barang siapa solat subuh berjamaah, ka'annama, sama dengan solat sunat sepanjang malam, semalam suntuk. Maka Ramadan yang kita isi dengan solat berjamaah, maka terus kita tunaikan di luar Ramadan, selalu kita aktif berjamaah. Bahwa solat berjamaah, ibadah sosial lebih tinggi derajat dan keutamaannya ketimbang solat individual. Solat sendiri kita di rumah hanya satu dapat pahala. Solat berjemaah di masjid kita berdapat 27 derajat. Oleh karena itu, mari kita beristiqamah dalam hal ibadah, yaitu solat berjemaah, makmurkan rumah Allah. Sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita istiqamah ini? Yang pertama, cara kita istiqamah adalah harus punya bekal ilmu dulu. Makanya Allah berfirman, wallazina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu berdarajat. Engkau punya ilmu, keyakinan kita. Karenanya namanya iman kita kadang nambah, kadang turun. Yazidu wa yankus, kadang nambah, kadang turun. Ketika Ramadan iman naik, yazid. Ketika luar Ramadan kadang iman turun dia.
Oleh karena itu kita jaga istiqomah ini dengan apa? Dengan ilmu. Maka hadirlah kajian-kajian. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari masjid, maka bekal diri kita dengan ilmu. Yang kedua, cara istiqomah apa? Maka kita mesti tahu keutamaan ibadah. Kalau hari Jumat adalah induk segala hari, maka infak sedekah lebih utama. Baca surat Al-Kahfi lebih utama. Malam Jumat mulai kita baca surat Kahfi, surat Yasin dan sebagainya. Lalu di bulan Syawal apa keutamaannya? Yaitu puasa sunat 6 hari. Ini keutamaan akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Lalu setelah ini ada nanti lagi di bulan Zulqaidah, Zulhijjah, ada puasa sunat namanya puasa sunat Arafah pada tanggal 9. Pada siapa salat sunat Arafah, ayyukafinu satal madi wal baqiyah, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu ada lagi Muharram, puasa sunan Asyura pada tanggal 10 Muharram. Barang siapa yang puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, ayyukafinu satal madi, diampuni dosa setahun yang lalu. Maka keistiqomahan, konsistensi dalam hal ibadah setelah Ramadan ini dan mesti kita jaga dan kita pelihara. Istiqomah ada hidayah, petunjuk dari Allah. Mahal harganya. Kenapa mahal? Kita tengok sejarah. Anak Nabi nak mendapatkan hidayah. Anak Nabi Nuh alaihissalam Kan'an. Ketika datang banjir besar, wahai ibni anakku, masuklah ke kapal. Bahwa Allah sedang murka nak, akan datang banjir besar. Wahai ayah yang tercinta, jika datang banjir besar, jangan cemas. Aku cari hutan, aku cari pohon yang paling tinggi, aku cari bukit, aku akan daki bukit yang tinggi. Apa terjadi? Datanglah banjir besar. Maka selamatlah Nabi Nuh alaihissalam, terjadi pada tanggal 10 Muharram, terdampar di bukit Turki. Tidak dapatkan hidayah. Istri Nabi Lut alaihissalam tidak mendapatkan hidayah. Paman Nabi sendiri tidak mendapatkan hidayah. Siapa dia? Abu Talib, yang cinta, yang sayang dari kecil. Abu Lahab, adik bapa Nabi, nak mendapatkan hidayah. Ada lagi ayah Nabi nak mendapatkan hidayah. Siapa dia? Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Azar. Oleh karena itu, hidayah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan, cinta, rindu, sayang dengan masjid, baca Quran, infak, sedekah, berjamaah, ini adalah hidayah. Mahal harganya. Oleh karena itu, keistiqomahan kita jaga pasca Ramadan. Lalu bagaimana cara istiqomah? Yang pertama ilmu, yang kedua harus tahu kita keutamaan berjamaah. Salat, infak, sedekah, hari, bulan, tahun harus tahu kita. Yang ketiga cara istiqomah yaitu kita sering banyak menengok orang sakit. Begitu banyak orang terbujur di rumah sakit, dirawat. Begitu mahalnya kesehatan. Dengan datang ke rumah sakit, balik dari itu termotivasi kita banyak beribadah. Saudara kita banyak terpapar COVID, banyak sakit segala macamnya. Ini akan menjadi pembelajaran bagi kita. Yang keempat tentunya cara istiqomah itu banyak dan seri-serilah menjenguk, berkunjung ketika orang meninggal dunia. Hari ini dia meninggal, mungkin lusa besok saya akan menyusul dia. Yang jelas setiap kita pasti akan mati. Banyaklah berkunjunglah, ziarahlah kepada orang-orang yang meninggal dunia. Yang terakhir, yang kelima, kita iring dengan banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka istiqomahkanlah hati dalam agamamu ya Allah. Ikhtiar sudah, usaha sudah, maka doa terakhir. Mudah-mudahan pasca Ramadan, nilai-nilai Ramadan yang sudah terapkan di bulan Ramadan, mari sama-sama kita tunaikan, kita realisasikan pasca Ramadan, maka taburkan maaf. Setelah itu kita istiqomah dalam hal ibadah. Banyak maaf, fa'atul basar la'alakum turhamun.
Hamdan wa syukran lillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.